Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertemuan kita minggu lalu masih dalam surah Asy-Syura, Bapak Ibu, pada ayat yang ke-26 Allah menjelaskan bahwa Dia akan mengijabah doa orang-orang yang beriman dan beramal saleh, wa yaziduhum min fadlihi, bahkan lebih dari itu Dia akan menambahkan karunia-Nya terhadap orang-orang yang beriman dan beramal saleh tersebut. Bapak Ibu jemaah Allah muliakan, orang saleh, orang yang beriman dan beramal saleh, doanya diterima oleh Allah. Namun demikian kita ketahui juga ada juga doa orang-orang yang beriman dan beramal saleh, walaupun dia beriman dan beramal saleh tapi tertolak. Apa sebab? Mungkin ada sesuatu yang dilakukannya, sebagaimana kita temukan antara lain yang pertama, mereka memakan makanan yang haram, maka doanya tertolak di sisi Allah. Pernah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang seseorang yang menempuh perjalanan jauh, rambutnya panjang sudah acak-acakan, kemudian dia mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhanku, berilah aku ini, itu segala macam, diangkatnya tangannya, lalu berdoa dengan penuh harap kepada Allah. Lalu apa kata Rasul? Wa mat'amuhu haram, makanan yang dimakannya adalah sesuatu yang haram. Kemudian wa mashrabuhu haram, minuman yang diminumnya juga yang haram. Wa malbasuhu haram, pakaian dipakainya adalah yang haram, dia diliputi dengan sesuatu yang haram. Maka fa'anna yustajab, bagaimana doanya akan diterima, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini dapat kita ketahui bahwa ada kalanya orang beriman dan beramal saleh ini doanya tertolak juga. Kenapa? Karena memakan sesuatu yang haram. Kan bisa kita bayangkan, dia sholat di masjid, berarti dia beriman, dia juga beramal saleh dalam bentuk salat, tapi tertolak disebabkan memakan sesuatu yang haram. Bapak Ibu jemaah Allah yang dimuliakan. Kemudian yang kedua, bisa juga tertolaknya doa itu disebabkan tergesa-gesa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul pernah bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, Allah akan senantiasa mengijabah doa seseorang malam ya'jal, selama dia tidak tergesa-gesa dalam berdoa kepada Allah. Bagaimana tergesa-gesa yang dimaksud? Yaqulu, dia berkata, da'autu falam yustajabli, aku sudah berdoa ini itu kepada Allah tapi belum juga diijabah oleh Allah, tidak diijabah. Nampak seolah-olah dia kecewa dengan doanya, maka orang seperti ini doanya juga akan tertolak kalau dia tergesa-gesa ingin dikabulkan oleh Allah. Apa sebab? Karena makam Allah makam pemberi, makam kita adalah makam meminta kepada Allah. Ketika kita meminta kepada Allah sesuai dengan kehendak Allah, bukan kita yang memaksakan kehendak, maka orang yang tergesa-gesa dalam berdoa seolah-olah dia melakukan pemaksaan atau ingin doanya cepat diijabah, maka kata Allah, doa orang seperti ini tentu tertolak. Kemudian yang ketiga, bisa juga dalam salah dalam berdoa. Dia dalam berdoa melampaui batas. Di dalam ayat kita temukan ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan tadarru' dan khufyah, dengan rasa harap dan rasa takut kepada Allah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Dia tidak menerima, tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kalau di sini mu'tadin dijelaskan berkaitan dengan doanya. Melampaui batas, mungkin melakukan kesyirikan, mungkin melakukan semacam mitos-mitos dalam berdoa, atau melakukan semacam sesajen-sesajen, maka ini tentu doanya akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, saya sudah tidak melakukan itu tapi doanya belum diijabah juga di sisi Allah, belum diterima. Tentu di sini ada hal-hal lain yang Allah kehendaki. Ketika kita sudah berdoa dengan memenuhi syarat-syaratnya lalu tidak diterima, belum juga dikabulkan, pertama, barangkali Allah memberikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita doakan. Mungkin yang kita minta seperti ini, tapi Allah berikan yang lebih baik.
Mungkin ada seseorang yang sakit mata meminta kepada Allah agar bisa memberi kacamata, lalu tidak dijabah oleh Allah memberi kacamatanya. Bagaimana? Diberikan oleh Allah kesehatan pada matanya tersebut. Bisa saja. Kenapa? Karena yang diminta oleh seseorang ini mungkin tidak diberi oleh Allah, diberi oleh Allah yang lebih dari yang didoakannya itu. Bapak Ibu jemaah Allah yang dimuliakan. Yang kedua, mungkin Allah tunda dalam bentuk pemberian tidak yang diminta, tetapi diselamatkan dia dari bencana yang lebih besar. Bisa saja seseorang apa yang dimintanya tidak itu yang diberi oleh Allah, tapi diselamatkan dia dari bencana yang lebih besar, atau sesuatu keburukan dihindarkan dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja yang ketiga, apa itu? Allah tangguhkan pemberiannya nanti di akhirat kepadanya. Maka jangan bosan-bosan kita berdoa. Kenapa? Karena setiap orang beriman berdoa pasti akan Allah ijabah. Cuma kalau terlepas dari hal-hal penghalang terijabahnya doa tadi. Dan kemudian kalau belum diijabah oleh Allah, mungkin berhusnuzanlah kita kepada Allah. Mungkin ada hal-hal lain yang Allah tentukan baginya. Maka dalam ayat yang ke-26 dalam surat Asy-Syura ini, Allah mengijabah doa orang yang beriman dan beramal saleh. Bahkan Allah tambahkan pada ayat yang ke-27, walau basatallahu rizqa li'ibadihi, dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya dengan selapang-lapangnya, sesuai dengan yang dimintanya diberi semua, bagaimana? Labaghaw fil ardi, niscaya dia akan melakukan perbuatan-perbuatan melampaui batas di muka bumi. Bisa saja dia melakukan kesewenang-wenangan. Kenapa? Karena seolah-olah dia merasa apa yang dimintanya diberikan oleh Allah, seolah-olah dia orang yang disayangi oleh Allah. Bisa saja dia melampaui batas. Tidak sedikit umpamanya kita temukan orang-orang yang dilapangkan rezekinya dalam masalah rezeki, tapi timbul takaburnya kepada Allah, yang sudah sering kita dengar kisahnya Qarun umpamanya. Mungkin saja kekuasaan, dia diberikan oleh Allah kekuasaan, kemudian diberikan dia kekuasaan yang besar, tapi bukannya menciptakan kemaslahatan, bahkan sebaliknya dia menciptakan hal-hal kesewenang-wenangan di permukaan bumi. Maka Bapak Ibu jemaah Allah yang dimuliakan, dalam ayat ke-27 ini seolah-olah Allah jelaskan, iya Allah mengijabah doa seseorang yang beriman dan beramal saleh, akan tetapi Allah tidak memberikan dalam bentuk lepas saja. Allah batasi rezeki manusia itu sesuai yang dikehendakinya. Maka dalam sambungan ayat ke-27 ini, walaki yunazzilu biqadarin ma yasha, akan tetapi Allah menurunkan rezeki seseorang itu dengan kadar yang sudah ditentukannya. Untuk apa itu? Untuk supaya tidak tercipta kesombongan. Apa sebab manusia bisa sering sombong? Dalam surat Al-Alaq kita temukan, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu kalla innal insana la yatgha, jangan seperti itu. Sesungguhnya manusia itu bisa lebih cenderung melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, ketika dia menemukan dirinya, dilihatnya dirinya sudah dalam keadaan mapan, mantap, berhasil, maka timbul kesombongannya dalam kehidupan. Bapak Ibu jemaah Allah yang dimuliakan, makanya pembatasan tersebut bukan tidak beralasan, tapi memang untuk membatasi orang-orang yang beriman, hamba-hamba Allah, supaya tidak jatuh ke dalam kesombongan. Mungkin kita berharap mendapatkan ini, tidak Allah berikan yang seperti ini, maka itu berbesar hati kita, berhusnuzan kita, ada yang dituju oleh Allah yang tidak diketahui oleh diri kita sendiri. Bapak Ibu jemaah Allah yang dimuliakan, innahu bi'ibadihi khabirum basir, sesungguhnya dia terhadap hamba-hambanya maha mengetahui lagi maha melihat. Bapak Ibu jemaah Allah, bagaimana kebutuhan kita Allah? Allah maha mengetahui apa yang kita butuhkan. Mungkin kita meminta yang kita butuhkan, padahal itu bukan yang terbaik bagi kita. Mungkin kita meminta apa yang kita inginkan, bukan itu yang terelok untuk kita. Maka Allah memberi batasan itu untuk menunjukkan kasih sayangnya kepada hambanya.
Maka kalau kita cocokkan dengan ayat ke-26, Allah memberikan apa yang diminta, mengijabah apa yang diminta oleh orang-orang yang beriman dan beramal saleh, itu iya. Akan tetapi ayat ke-27, sekiranya Allah melepaskan sejarah rezeki manusia diberinya siapapun, tentu akan menciptakan petaka pula bagi diri manusia. Cenderung dia menjadi sombong, cenderung dia menjadi angkuh, cenderung dia menjadi takabur disebabkan kelapangan rezeki yang Allah berikan. Maka sebagai orang beriman, sebagai orang yang baik dan berhusnuzan itu, mari kita perluas rasa kedewasaan kita memahami ini semua dengan berhusnuzan itu tadi. Kalau umpamanya kita meminta ini kok tidak dapat, barangkali ada yang dituju yang selain, yang lebih baik dari yang kita minta kepada Allah tadi. Hal ini akan menciptakan rasa syukur yang lebih, kelapangan dada, hilang stres kita, hilang rasa apa kita. Apa sebab? Karena seluruh masalah yang kita hadapi di dunia ini jelas muaranya kembali kepada rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu jemaah Allah muliakan, kok ada juga kalau sudah Allah batasi seperti itu rezeki seseorang, kok ada juga orang yang kaya yang masih sombong, ada juga penguasa yang masih sombong. Ada apa ini? Di sini tentu Allah juga memberikan suatu ibarat kepada kita, semacam pelajaran. Tidak semuanya. Katanya orang-orang yang dibatasi rezeki itu supaya tidak sombong. Ternyata ada juga yang sombong. Setelah dia berkuasa, setelah dia kaya, dia muncul kesombongannya. Ada apa ini? Di situ Allah menunjukkan kepada orang-orang yang beriman sebagai pelajaran. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-A'raf pada ayat ke-182, "Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin." Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka kami biarkan dia sementara waktu untuk menikmati nikmat-nikmat yang Allah berikan yang banyak kepada mereka. Allah perlepas rezeki untuknya. Akan tetapi itu namanya bukan rezeki yang berupa nikmat, tapi namanya itu istidraj. Allah berikan dahulu untuk menjatuhkan dia ke tempat yang lebih hina dan lebih tidak menyenangi dirinya. Min haitsu la ya'lamun, dari cara yang mereka tidak mengetahui. Wa umli lahum inna kaidi matin, dan aku akan memberikan tenggang waktu kepada mereka. Sungguh rencana itu adalah rencana yang sangat matang, rencana yang sangat matin, yang sangat teguh dan kokoh. Jadi Bapak Ibu jemaah Allah yang dimuliakan, dapatlah kita pahami pada ayat yang ke-27 ini, Allah memberikan rezeki sesuai kita bermunajat kepada Allah, sesuai dengan ridhanya, hendaknya. Agar apa? Agar tidak terseret kita ke dalam kelompok orang-orang yang diberikan rezeki dalam bentuk istidraj oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.